أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ketahuilah bahwa buruk sangka adalah haram seperti perkataannya, sebagaimana diharamkan bagi engkau berbicara kepada orang lain tentang keburukan-keburukan seseorang, maka diharamkan berbicara dalam hati engkau tentang hal itu dan berburuk sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Artinya, jauhilah banyak berprasangka. Maka salah satu dosa yang ada di dalam hati kita adalah su'udzan, jahat sangka billah au bi khalqillah, baik jahat sangka kepada Allah ataupun jahat sangka kepada hamba-hamba Allah. Maka beliau menyamakan sebagaimana kata beliau, kita dilarang bahkan diharamkan menyebutkan keburukan-keburukan seseorang. Maka pun juga diharamkan oleh hati kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Disinilah Allah menyebutkan inna ba'dadh-dhanni itsmun, bahwasanya di dalam sebahagian sangkaan itu ada dosa. Jadi sangkaan itu akan menjadikan gelap hati kita. Sekalipun lidahnya tidak mengucapkan keburukan-keburukan orang lain, tapi hatinya berprasangka buruk kepada orang lain, maka ini akan menggelapkan hati kita. Lidahnya selamat, tapi hatinya enggak selamat. Dan Allah tahu betul apa yang ada di dalam kalbu kita. Alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita. Dan di sini terkadang munafiknya kita bisa menahan lisan kita dari tidak menceritakan keburukan orang lain, tapi hati kita sering berprasangka buruk dengan orang lain. Maka prasangka buruk ini akan mengakibatkan seseorang mendapatkan su'ul khatimah di akhir hayatnya. Dan sebaliknya, orang yang berprasangka baik kepada orang lain akan menyebabkan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi amalan supaya kita inilah diberi oleh Allah husnul khatimah, maka amalannya husnudzan billah wa bi khalqillah, baik sangka lawan Allah dan baik sangka lawan hamba-hamba Allah. Amalannya dah. Maka ngalih benar nih yang mengatur hati nih supaya baik sangka lawan orang tuh ngalih biar.
Dulu ada teman ulun yang beliau dibimbing suluk oleh gurunya. Jadi beliau bercerita lawan ulun, aku ni jadinya masih di dalam bimbingan guruku satu sifat saja, belum sifat yang lain. Masih 8 tahun disuruh berbaik sangka lawan orang. Itu aja yang disuruh ma'amalakan. Sobar kena dulu, syukur kena dulu, ridho kena dulu, baik sangka aja dulu 8 tahun jadinya suluknya. Kan? Itu pun belum sempurna lagi. Ya Rasulullah. Jadi berbaik sangka kepada orang ini perlu mujahadah, perlu riyadhah, perlu kesungguhan di dalam hati kita, dan perlu ibadah-ibadah yang berat untuk berbaik sangka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah. Maka ini mah hirangi bener lawan hati kita yang buruk sangka nih. Amun di rumah doh bini baik sangka lawan laki, penyaman dah. Yang laki baik sangka lawan bini, demikian kuitan baik sangka lawan anak, yang anak pun juga baik sangka lawan kuitan. Kan? Maka bila sudah buruk sangka, ini macam-macam pikiran. Kita tulah melihat orang tu lalu buruk sangka, hati ini makin rusak, makin berusak. Ya Rasulullah, mudahan Allah selamatkan kita daripada buruk sangka. Berat melatih ini, berat. Tapi insya Allah akan diringankan oleh Allah kalau orang itu sudah diberikan taufik dan hidayah. Jadi minta hidayah, minta taufik agar Allah memberikan anugerah agar hatinya bisa berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Karena kita bisa berbaik sangka pun atas pertolongan Allah. Seseorang tidak akan bisa berbaik sangka tanpa pertolongan Allah. Maka minta agar Allah memberikan taufik kepadanya agar hatinya bisa berbaik sangka lawan hamba-hamba Allah. Seandainya berbaik sangka kita itu salah baik sangka kita, maka tetap dihukumkan sebagai ibadah. Kita telah melihat orang tuh, kira-kira aja kita orang tuh orang soleh, kalinya maling, salah nih baik sangka kita, tetap baik gasan kita. Seandainya buruk sangka kita ini benar, maka tetap kita jahat dan kita tetap mendapatkan dosa daripada buruk sangka tadi. Bujur, maling sakoto, kayaknya dasar maling orangnya, maka tetap kita kada baik. Seandainya benar buruk sangka kita, tetap buruk sangka itu kada baik. Seandainya salah baik sangka kita, maka baik sangka itu tetap akan menjadikan kita menjadi orang yang baik. Dan Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna ma syaa. Sangkalah engkau, kata Allah, aku di dalam sangka-sangka hambaku. Falyadhunna ma syaa, maka sangkalah apa yang ia inginkan kepadaku. Jikalau ia berpikiran positif, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya. Jikalau pikirannya selalu negatif, maka pun Allah akan memberikan keburukan kepadanya. Jadi sangkaan itu bisa kita artikan pikiran. Pikiran kita dah. Jangan berburuk sangka dengan Allah dan jangan berburuk sangka dengan hamba-hamba Allah. Apapun yang terjadi, inilah yang Allah berikan kepada kita yang terbaik bagi kita. Pian tuh seandainya ditakuni orang, padahal pian nih seadanya aja tuh rajaki, ditakuni orang, ikam handakah nukar alfat je orang. Rasa kada mungkin ya.
penghasilan nang kayak ini diisi Alphard tuh tahu lebihan. Mobil mewah dah yang 1 M lebih harganya. Ditakuni orang nang kayak itu, lalu kita menolak dengan apa yang diucapkan orang lain, merasa kada mampu kita, itu pikiran negatif namanya. Berarti kita sudah mengkerdilkan kudratnya Allah. Merasakan bahwasanya Allah kada mampu memberi kita urusan masalah dunia. Kamu hendakan naik haji jar. Sakada sanggup untuk naik haji. Jangankan naik haji makan sehari-harinya ngalih, apalagi menabung naik haji jar. Unda sakada berpikiran lalu, jangan seperti itu. Itu sudah buruk sangka dengan Allah. Kadang ngalih kada baik sangka nih sebenarnya. Dan kada ada salahnya baik sangka. Kada ada salahnya. Baik terhadap Allah ataupun terhadap hamba-hamba Allah. Jadi jikalau kita berpikiran baik, maka hasilnya baik. Jikalau pikiran kita buruk, maka hasilnya buruk. Demikian kepada hamba-hamba Allah. Jikalau ia berpikiran orang itu adalah waliullah, maka kita akan mendapatkan berkah daripada sangkaan kita ia adalah sebagai waliullah, padahal orangnya waluh dah. Kada wali kada. Tetap kita mendapatkan berkah dari sangkaan kita. Dulu ada di sebuah kampung kuburan keramat. Kuburan keramat. Jadi bila orang bahajat di kuburan itu kabul. Bila bahajat di kuburan itu kabul. Dato ulun hendak nukar mobil. Nah, bila ulun kena sang kawan nukar mobil, ulun kena hendak ziarah pulang, mengalambui pulang kain kuning dua dapian, kabul nukar mobil. Pokoknya orang bahajat di kampung tuh kabul. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang waliullah yang diberikan kasyaf oleh Allah untuk menunjukkan kebenaran tentang siapa yang ada di dalam kuburan tadi. Jadi waliullah tadi menyampaikan kepada ahlul qaryah, kepada penduduk kampung ketika itu. Ini ceritanya ada di dalam kitab. Wahai penduduk kampung, ketahuilah kuburan yang engkau ziarahi, kuburan yang engkau anggap keramat, ini bukan manusia, ini kuburan himar. Ini kuburan binatang. Yang ditajaki orang nisan, dikira orang nih wali bakaramat. Di kelambu kuninginya, lalu orang betuyuk di sana berdoa, padahal ini kuburan himar. Maka dari sekarang wahai penduduk kampung, jangan pernah lagi engkau ziarah ke kuburan ini. Dan demi Allah kata beliau, mengapa engkau dikabulkan doa-doa engkau kepada Allah? Dengan engkau berbaik sangka kepada kuburan inilah, maka inilah yang menjadi sebab apa yang engkau hajatkan dikabulkan oleh Allah. Karena baik sangka wara. Baik sangka nih ini kuburan wali, berdoa ya Allah dengan berkat kuburan wali ini nak kabulkan hajat ulun, kabul. Ujar wali tadi, kenapa jadi Allah kabulkan doa-doa kalian? Karena ini kadal lain dari baik sangkanya ikam lawan hamba-hamba Allah. Padahal yang diziarah ini kuburan himar. Anlah. Sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, maka anggaplah seluruh orang yang beriman itu adalah waliullah. Sehingga kita khawatir untuk menyebut keburukannya, kita khawatir untuk mencelanya, kita khawatir untuk memojokkannya. Kalau pina wali, itu pengajaran dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anggaplah orang yang beriman itu seluruhnya mereka adalah aulia Allah. Kada salah juga kalau bang salah menyangka orang wali, kada salah sama sekali. Apalagi orang tu alim, saleh ulang. Apakah kita salah menyangka mereka sebagai waliullah? Kada salah. Ini untuk pribadi kita, bukan untuk kita sampaikan kepada orang lain, bukan. Untuk pribadi kita kada salah menyangka orang itu waliullah, kada salah.
sebagai sangka baik kita lawan orang dan antisipasi kita agar kita jangan berani mencela orang lain kalau sidin wali. Kalau orang tu wali apa habar katulahan maka ketulahan ini jangan kayak muntah darah kah masih kurang lebih, atau garing langsung masih kurang lebih. Yang kita khawatirkan orang ketulahan itu matinya su'ul khatimah, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Ini yang kita khawatirkan. Yang digibahnya ternyata waliullah, yang dihinakannya ternyata orang saleh Allah, yang dimusuhinya ternyata orang yang dekat dengan Allah. Bahaya. Makanya kada salah munkidan ialah baik sangka lawan hamba Allah. Kada ada salahnya siapapun mereka. Seandainya mereka orang yang ahli maksiat, bisa jadi di akhir hayatnya bertaubat kepada Allah, kemudian seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sehingga ia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Dan ketika itu ia jauh lebih mulia dari kita. Seandainya ia seorang anak kecil, maka sangkaan kita ia lebih sedikit dosanya, sedangkan kita lebih tua, lebih banyak dosa kita dari mereka. Maka jelas ketika itu lebih mulia anak kecil dari kita. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka pandanglah di hati kita, orang itu jauh lebih banyak pahala dari kita. Sedangkan kita sedikit punya pahala karena ia lebih duluan hidupnya, lebih duluan sujud kepada Allah, lebih duluan menyembah Allah. Kita tadudi jelas terbanyaknya pahala, maka ketika itu jelas lebih mulia dirinya daripada unda. Seandainya kita melihat orang kafir, bisa jadi di akhir hayatnya ia mengucapkan 2 kalimat syahadah. Apa kabar? Maka ia seperti bayi yang baru terlahir ke dunia. Ada bisi dosa sama sekali. Dan ia meninggal di dalam syahadah, sedangkan kita belum tentu lagi. Ini jalan kita untuk baik sangka lawan orang. Sehingga ketika ia memandang orang lain, selalu lebih mulia orang lain dari dirinya. Kita wajib berburuk sangka kepada diri kita dan kita wajib berbaik sangka kepada orang lain. Haram berbaik sangka kepada orang lain dan wajib berburuk sangka kepada diri kita. Lawan kita wajib buruk sangka. Lawan orang haram buruk sangka. Maka sangkaannya ya lalu bisa qabul jadi. Ada dulu diceritakan, mungkin sudah pernah kaulun kisahkan, wallahu alam kedingat ulun. Ada dulu seorang yang memiliki anak lumpuh. Tuhuknya berobat ke dokter, ke tabib, ke tuan guru, ke habib segala macam, kada sembuh-sembuhnya. Macam-macam sehingga sampai putus asa ia mengobati anaknya yang lumpuh tadi. Akhirnya datang segerombolan perampok. Jadi perampok ini berpakaian ulama. Pakaiannya pakaian ulama, memakai imamah, memakai sorban, memakai gamis, bejanggut juga ngaran orang Arab lah. Bejanggutai rata-rata. Jadi ia ke tempat seorang yang memiliki anak yang lumpuh tadi, tujuannya bukan untuk merampok rumah ini, bukan, tetapi merampok ke kampung sebelah. Itu tujuannya. Jadi dengan berpakaian ulama agar orang kampung tidak menyangka macam-macam bahwasanya mereka adalah perampok. Jadi walhasil ia mengatak rumah si laki-laki yang kaya tadi, sugih orangnya, dan memiliki anak yang lumpuh. Dengan berpakaian ulama, assalamualaikum, dibukakan oleh si laki-laki, waalaikumsalam, masuk. Pakaian ulama datang masuk ke rumah sidin, kayak himungan yang orang sugih tadi.
Ya Rasulullah, ini berkah apa hari ini? Rahmat apa yang diberikan oleh Allah pada hari ini? Aku diberikan anugerah yang luar biasa. Ulama-ulama datang ke rumahku. Padahal perampok wara. Sangkaan sidin luar biasa. Jadi walhasil ketika itu ia menceritakan tentang hal ehwal anaknya yang lumpuh tadi. Ya Syekh, ulun ini sudah hampir putus asa mengobati anak ulun yang lumpuh ini. Kadada kunjung sembuhnya dengan cara apa itu ngarannya, medis sudah juga, non medis iya juga sudah. Kadada tatap aja lumpuh. Jadi bingung dokter nih kenapa sebab lumpuhnya itu bingung. Jadi karena pian nih datang ke rumah ulun malam ini nih bakajutan, maka ulun minta berkah lawan pian, tolong minum bari, minum anak ulun. Nah, ulun minta berkah mudahan anak ulun nih nah disembuhkan oleh Allah. Jadi ngaran perampok tadi inya ngaran kada hakun ketahuan inya nih perampok. Macam-macam aja dibaca mana banyu ikam. Siapa ngaran anak ikam? Oh disambatan Al-Fatihah jar gayanya ngaran perampok. Macam-macam dibacanya kalimat apa yang hafal dibacanya. Nah ini minum makan ke anak igam, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah. Jadi walhasil kehimungan ampun tuan rumah tadi. Kemudian sang perampok tadi ingin menitipkan barangnya sebentar saja dan ia ingin berdakwah ke kampung sebelah. Ujar si tuan rumah, inggih pun pian sudah disediakan kamar di sini untuk menginap, silahkan pian andak dulu barang-barang pian, ayo ya pian berdakwah ke kampung sebelah. Beta tengah malaman berdakwah, padahal tujuannya maling merampok di kampung sebelah. Jadi walhasil keluarlah perampok tadi lawan anak buahnya ke kampung sebelah, merampok habis-habisan lawan orang kampung tadi dan membawa harta yang banyak. Sesampai di rumah tadi ada tuhuai lagi, belum lagi bepandir apa-apa, orang rumah tadi merakep singganjangan, alhamdulillah ya Syekh, berkat pian jar perampok tadi kenapa pulang? Terima kasih banyak wahai tuan Syekh. Kenapa? Anak ulun, imbah ulun minum makan banyu pian, langsung kau berdiri, langsung kau berjalan. Berkat banyu pian yang luar biasa, ulun terima kasih banyak wahai tuan Syekh. Umangaran perampok tadi, inya membawa harta rampasan nih talapas dari tangan. Sadar diri ya Rab. Ia munajat kepada Allah, ya Allah, kalau sangkaan orang ini baik lawan ulun pian kabulkan. Ulun ya Allah selalu menyangka jahat lawan pian. Ulun selalu berburuk sangka kepada engkau ya Allah, tetapi orang ini berbaik sangka kepada ulun dan doanya dikabulkan. Maka dari detik ini ulun tobat lawan pian ya Allah. Maka mengakulah si perampok tadi dan seluruh anak buahnya bertobat berkat si laki-laki yang baik sangka tadi lawan makhluk. Jadi sembuh kan baik sangka ya Allah. Jadi modal baik sangka aja kita. Modalnya tuh baik sangka aja. Dan yang lebih berat ini baik sangka lawan makhluk nih, berat. Apalagi makhluk tadi itu hamba tadi kita benci, sudah lawan inya mengalihnya buruk sangka, baik sangka lawan inya itu ngalih benar. Kita kadang tujuh sudah lawan inya tuh mengalihnya baik sangka lawan orang tadi. Ya Allah, ya Rasulullah, mudahan Allah bimbing hati kita. Allah selamatkan hati kita agar berbaik sangka tadi tetap di dalam kalbu kita. Sulit untuk berbaik sangka ini sulit. Berkat baik sangka ya tadi anak sidin sembuh, si perampok tadi taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Ini kita ada mengetok lawang, tok tok tok. Oh, Abah Hadran ya misalnya. Ada lain bang minta lombok pulang tuh ya. Apa hanya buruk sangka lawan orang. Ada kendaraan lewat. Ada lain nih pulang. Bahutang pulang nih ya.
Padahal kada tentu kawan tadi itu berhutang. Kan? Kalinya dasar bujur berhutang. Nah, apa jar unda? Dasar sangkaan kita. Dasar sangkaan kita. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna ma syaa. Jadi mun sangkaan kita nih kada bujur, ya kada masalah dan ini akan membersihkan hati kita. Seandainya sangka baik kita bujur, alhamdulillah. Maka diharamkan berbicara dalam hati engkau tentang hal itu dan berburuk sangka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak berprasangka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Jagalah diri engkau dari berprasangka, karena berprasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Maksudnya berprasangka buruk. Akdzabul hadits. Perkataan yang paling dusta adalah prasangka buruk kita. Allah. Yang dimaksud dengan sangkaan adalah pemastian hati terhadap keburukan orang lain. Jadi kita menetapkan di hati kita orang itu buruk, orang itu nangkai ini, orang itu nangkai ini. Kada baik tuh hal ehwalnya pemastian. Beda kena lawan khotor, kena dijelaskan sidin antara dhon dengan khotor. Dhon itu pemastian di hati kita kepada orang lain. Sedangkan khotor itu lintasan pikiran. Ini beda. Kalau dhon itu dosa, kalau khotor itu belum berdosa. Kena kita bacakan. Jadi kita memastikan dhon itu kalau di dalam ilmu fikih itu 75% yakin, 25% ragu. Jadi lebih banyak yakinnya daripada ragunya, itu namanya dhon, sangkaan. Di bawah daripada dhon namanya syak. Syak itu ragu. Ragu itu 50% yakin, 50% ragu. Itu namanya syak. Misal nih kita diisi baju, kita nih ragu apakah baju kita ini najis atau suci. Najiskah, kadakah? Nah, apabila sangkaan kita itu kuat dengan dhon itu sangka kuat ngarannya, makanya pemastian hati dhon itu. Apabila sangka kita kuat bahwasanya baju ini najis, maka ini akan menjadi hukum. Menjadi hukum di dalam fikih, artinya ini memang najis. Tapi kalau masih syak itu 50% yakin, 50% ragu, maka ini tidak menjadi hukum. Nah, di bawah daripada syak itu di dalam ilmu fikih namanya waham. Waham itu kada kau dipakai sama sekali, 25% yakin, 75% ragu. Waham namanya. Jadi ada 3 tingkatan, waham, syak, dhon. Nah, di atas dhon itu namanya yakin. Jadi kalau masih di urusan fikih, maka kita berbicara tentang dhon, tentang sangkaan. Sangkaan. Jadi sangka kuat namanya dhon. Kalau syak itu masih 50-50, separuh-separuh. Tapi kalau waham 25% yakin, jadi sedikit mana keyakinannya. Dan di dalam ilmu fikih dhon itu bisa digunakan sebagai hukum. Contoh, ampun maaf. Misal kita nih berisi bini, kita yakin di dalam kamar kita bini kita. Madalah waktu itu lampu kamar mati. Sangkaan kita ini bini kita. Dan waktu itu kita hendak berkumpul lawan bini kita, kalinya
pas imbah tuntong berkumpul nyalai lampu haro tetangga. Madalah tetangga ini menyubalah lawan waktu dikumpuli kada pada. Ini contoh aja nih. Haro tetangga war nyawa ka astagfirullah. Apakah hukumnya zina? Kada zina. Karena sangkaannya waktu itu adalah bini. Nah ini jadi hukum ngarannya. Sangkaannya waktu itu bini. Nah sebaliknya seandainya inya nih ke rumah tetangga, ke rumah tetangga, niat nih selingkuh lawan bini, niat nih masuk kayak ke kamar tetangga tadi, hendak menggawi tetangga, kalinya pas hidup hero umahnya. Bini seorang, kenapa ikam jadi di kamar orang? Terserah unda jadi bini. Maka waktu itu hukumnya zina sekalipun lawan bini. Kenapa? Karena zonnya tadi, sangkaannya tadi salah. Paham? Nah itu di dalam fikih itu. Jadi zon ini bisa menjadikan hukum akan sesuatu. Jadi bila ia menyangka itu bininya, ternyata bukan bininya, lalu ia berhubungan, maka kada dihukumkan zina waktu itu. Dan ketika ia menyangka ini bukan bininya, kemudian ternyata itu bininya, maka dihukumkan zina di waktu itu. Karena sangkaannya ini lain bininya, ternyata bininya, maka hukumnya zina. Allah. Sampai nangkai orang itulah meminum, nih misalnya meminum di dalam botol ini, botol aqua nih, apa itu ngarannya, banyu susu aja mah dia susu yang kada kental, minumnya pura-pura maboknya peragah tua, haram nih, karena tasyabuh, karena menyerupakan benda yang halal dengan benda yang diharamkan oleh Allah. Guna mabok nak pada susu warna haram tuh di dalam fikih. Jadi sangkaan itu bisa menentukan akan suatu hukum. Jadi yang namanya sangkaan itu penetapan kuat tentang keburukan orang lain. Ini namanya sangka buruk. Penetapan yang kuat di hati kita tentang keburukan orang lain. Paham? Nah kita pulang. Adapun khotar jasidin. Ini ulun membedakan antara zon dengan khotar. Adapun khotar atau lintasan pikiran dan bisikan hati yang tidak menetap dan dibiarkan lewat oleh orang yang mengalaminya, maka hal itu dimaafkan menurut ijma' ulama. Jadi ini kada sangka jahat. Inya nilah melihat orang lewat, orang tuh berpakaian preman sakunya, pikirannya tuh gitu. Imbah itunya kada memikirkan lagi, sudah urusan orang nih, kalinya pas dianunya, halo orang tuh hafal Quran. Astagfirullah, unda tadi terpikir inya nih preman, pakaiannya pakai preman, ternyata orangnya hafal Quran. Maka pikiran kita itu dimaafkan oleh Allah. Karena bukan sangkaan, tapi lintasan. Paham? Ini perbedaan antara zon dengan khotar. Kalau zon itu penetapan kuat kepada orang lain tentang keburukannya. Sedangkan khotar cuma lintasan pikiran, bisikan di hati kita tentang keburukan orang. Setelah itu kita tidak memikirkan lagi. Bisa membedakan. Melihat dan bebinian seksi lewat dia ada, pelacur sakunya. Pikiran nangka itu tak. Imbah itu kan memikirkan lagi. Kalinya orangnya kada pelacur, kada baik benar orangnya. Astagfirullah, tersalah unda tadi pikiran tadi dah. Nah ini bukan zon. Maka pikiran seperti itu ijma' ulama itu dimaafkan oleh Allah. Sedangkan zon penetapan kuat kepada orang lain, maka ini tidak dimaafkan. Dan ini hukumnya dosa hati yang mengotori hati kita. Namanya khotar. Jadi ada lintasan khotor itu, Imam Ghazali membagi ada 4 lintasan. Ada khotor Rabbani, ada khotor malaki, ada khotor syaitani, ada khotor nafsani. Ada khotor dari Allah, ada khotor dari malaikat, ada khotor dari nafsu, dan ada khotor dari syaitan.
Cuman dua yang bisa kita ambil, yaitu khatar dari Allah dan khatar daripada malaikat. Dan dua yang harus kita tinggalkan, khatar dari nafsu dan khatar daripada syaitan. Khatar daripada syaitan. Biasanya kalau khatar itu dari Allah itu kuat, khatarnya itu kuat. Lintasan di hati kita ini kuat. Kada berubah-ubah itu biasanya khatar dari Allah. Kalau khatar dari malaikat bolak-balik kayak itu tuh. Mbah anu tak khatar, mbah tuh hilang, tak khatar pulang, hilang pulang, tak khatar pulang, terlintas pulang di hati kita, hilang pulang. Cuman lintasannya ini seberataan kadada yang menyalahi daripada syariat. Baik dari Allah maupun dari malaikat. Jadi dua khatar ini tidak pernah menyalahi akan syariat. Tidak pernah berpikiran buruk. Tidak pernah bersangka buruk kepada orang lain. Yang dua perkara berikutnya, nah ini yang keluar daripada syariat. Yaitu pikiran yang terlintas dari syaitan dan hawa nafsu kita. Jadi perbedaan yang mudah, kalau dari Allah itu kuat. Sekali berkhatar itu kada berubah-ubah lagi. Kuat. Itu dari Allah. Biasanya nih pian hendak sembahyang duha, terlintas di hati hendak berduha aja udah. Kuat nih hendak berduha nih kuat. Gawi aja langsung tak. Tapi bila lintasan dari malaikat bagus nih duha, tang batu hilang, batu ada pulang, cakap berduha, tang hilang pulang, cakap itu dari malaikat bolak-balik. Nah, itu membedakannya. Sama halnya antara syaitan lawan hawa nafsu kita. Kalau dari syaitan itu kuat anu khatarnya. Yang kada baik nih kuat, tampar aja sudah kayak itu tuh. Itu syaitan tuh. Tapi kalau dari hawa nafsu itu bolak-balik nang kayak malaikat tadi. Nah, kalau sulit dia membedakan, maka ditimbang dengan timbangan syar'i, namanya mizanus syar'i, ada timbangan syariat. Ini lawas kalau ulun membicarakan masalah 4 khatar ini. Banyak yang harus dipelajari dari 4 khatar ini supaya kita bisa membedakan mana khatar rabbani, mana khatar nafsani, mana khatar malaki, dan mana khatar syaitani. Dan ini jelas dijelaskan oleh Imamul Ghazali di dalam kitab-kitab beliau tentang perbedaan daripada 4 khatar ini. Dan biasanya kalau orang yang sudah diberikan hati yang bersih oleh Allah, mereka sangat mudah membedakan mana khatar rabbani, mana malaki, mana nafsani, dan mana syaitani. Kalau orang yang sudah dibersihkan hatinya oleh Allah. Jadi khatar ini lintasan pikiran kita atau bisikan hati kita. Set gitu dah. Biasanya bisikan hati itu yang pertama dah, set. Yang kedua, ketiga itu lain dah. Lintasan biasa. Kalau khatar rabbani itu biasanya yang pertama set. Amun pian istikharah, bingung menentukan akan kedua pilihan yang mana kedua-duanya ini baik. Lalakian yang bujang nelah bingung memilih babina nih, maka kedua-duanya pas sudah hendak keduanya ini lawan babinanya oke juga sudah keduanya bingung nih, galuh kah aloh kacipot, galuh kah aloh kacipot, bingungnya orangnya baik keduanya. Jadi istikharah itu bukan antara yang baik lawan yang buruk kadang. Kalau yang antara yang baik dengan yang buruk, itu jelas kita disuruh memilih yang baik. Istikharah ini kedua-duanya baik, lalu membingungkan hati kita. Maka kata ulama, caranya kerjakan salat istikharah 2 rakaat. Kemudian di sujud yang terakhir, ini yang ya orang yang bisa mengukur khatarnya di sujud terakhir itu, apa yang terlintas pertama itu tuh yang iya tuh pilihan Allah.
set jar pilihan Allah tak kan ngalih hilang kayak pangaran khatar ini kadang kau dicontohakan set alung kacipot jar. Tapi kadeda yang dibayangkan sebelumnya itu kadeda khatar tenanya. Biasanya khatar Rabbani itu di lintasan yang pertama. Yang kedua, ketiga atau sesudahnya itu lain. Dan biasanya khatar Rabbani ini kuat sekali khatar terus tetap di hatinya. Kada yang bolak-balik tuh kada. Kada yang nang kaya betimbai itu bang lah bi istikharah tak iya tulisannya sebuting tidak tok timbai ambil iya astagfirullah sakada hendak pulang balik pulang sampai kada kayaknya dasar kehendak seorang ngarannya lain kehendak Allah. Dulu ulun pernah mengambil ijazah itu fal kalamullah itu ada. Jadi kalau kita ingin istikharah dengan Al-Quran, jadi salat istikharah 2 rakaat, kemudian ada beberapa surah yang dibaca sebelum kita membuka Al-Quran, lalu Al-Quran itu dibuka bahapal, set bahapal, kemudian balik 7 lembar ke kiri, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di 7 lembar ini, lembaran yang ke-7 ini tarik dari atas ke bawah baris yang ke-7. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka baris yang ke-7 ini huruf yang pertamanya apa? Itu tuh ada tuh kalau hurufnya alif, kayak ini alamatnya. Hurufnya ba, ini alamatnya. Hurufnya jim, ini alamatnya. Hurufnya ain, ini alamatnya. Seberatan punya alamat. Itu namanya istikharah bil Quran. Handakah pian? Teman tegawi yo kah? Istikharah bil Quran. Jadi ada lagi habaib yang pernah yang memadahkan naon ulun kada perlu menghitung awal huruf ni kada perlu. Baris yang ke-7 ni nah apa isinya? Itu tuh jawabannya dah. Apa isi di dalam baris yang ke-7 itu nah itu tuh. Jadi buka maknanya pian, buka terjemahannya, kalau perlu buka tafsirnya. Hubungkan dengan apa yang pian bingungkan. Isi itu jawabannya. Bisa ada urusan masuk neraka berarti jangan digawi bacaan masuk neraka. Bila urusan surga berarti gawi aja nih bagus nih. Itu namanya fal kalamullah. Dulu biijazah lawan almarhum guru Syarwani Kasten Martapura. Ada juga istikharah lawan tasbih. Nah ini paling nyaman sudah ulun contohakan supaya banyak ilmu dapat. Jadi sebelum istikharah lawan tasbih, minta lawan Allah, ya Allah tolong pian pilihakan yang terbaik melalui tasbih ini. Jadi ambil tasbih tadi, set ambil tasbih, baca subhanallah walhamdulillah apa? Subhanallah walhamdulillah masya Allah. Subhanallah alhamdulillah masya Allah. Subhanallah alhamdulillah masya Allah. Subhanallah alhamdulillah masya Allah. Apabila takana subhanallah di buholnya ini nah, takana subhanallah berarti baik sesuatu tuh gawinya. Sangat baik. Bila takana alhamdulillah baik juga, cuman terbaik yang pertama. Bila takana masya Allah tak kurang baiknya. Tapi bahapal jangan kira-kira sudah ada benang sini supaya kena subhanallah. Nah maka diulah-ulah nangga itu ngarannya. Jadi bahapal ya subhanallah alhamdulillah masya Allah. Subhanallah alhamdulillah masya Allah. Subhanallah alhamdulillah masya Allah. Subhanallah alhamdulillah. Buholnya ini takana, bila takana buholnya ini alhamdulillah insyaallah baik aja. Dahulu yang melajari kami almarhum guru Sansuri muda di Kampung Melayu siden. Meninggal siden orang. Luar biasa orangnya.
Dan kebetulan waktu itu Sidin rahatan melajari kami kitab yang ulun melajari lon pian, yaitu Maraqil Ubudiyah. Jadi waktu beliau mengajarkan Maraqil Ubudiyah, Sidin memadahkan istikharah lawan tasbih. Jadi pas saja nih riwayatnya. Nah, adapun masalah khatar, maka lintasan pikiran dan bisikan hati yang tidak menetap. Jadi tidak menetap. Jadinya terlintas nang gitu aja. Set imbah tuh hilangnya. Kada menetap di hati kita. Nah, sedangkan sangkaan, lintasan pikiran, bisikan hati cuman menetap di hati kita. Lalu ketika melihat orang tadi, timbul pulang prasangka kada baik. Bila teganang orang tadi, timbul pulang prasangka kada baik. Nah, itu tuh namanya dzan, penetapan keburukan kepada orang lain. Namanya dzan. Maka kalau khatar itu bukan dzan. Maka hal itu dimaafkan menurut ijma' ulama karena ia tidak mempunyai kemauan atas kejadian itu. Karena khatar ini kada ada yang kawa mengaturnya. Kita kada kawa mengatur khatar. Tapi kalau dzan itu memang diawali dari khatar, kemudian nafsu kita yang menambah. Itu bedanya dzan dengan khatar. Tapi kalau khatar kada kawa diatur. Tak pikir gitu, set. Kada ada yang kawa mengatur khatar itu kada kawa. Lintasan ngarannya hati kita nih ada yang melintas set. Jadi kada aku mengatur kita seluruhnya atas kehendak Allah. Kalau dzan itu nafsu kita, sangkaan itu nafsu kita. Nah, ini yang bahaya. Dan tidak bisa melepaskan dari diri darinya. Jadi kita kadang-kala melepaskan yang namanya khatar. Jadi khatar ini terus ada di hati kita. Terus ada di hati kita. Tapi biasanya hati para aulia Allah, khatar mereka itu kebanyakannya khatar Rabbani. Lintasan yang ada di hati mereka itu kebanyakannya dari Allah. Itu bedanya wali lawan kita. Mun kita kebanyakan hantu lawan nafsu. Apa ujar Rasulullah? Apa? Allah ulun kada ingat. Nah, ada hadis Rasulullah. Kada ingat lagi ulun. Tentang hati orang-orang yang saleh, hati orang-orang yang bertakwa. Ketika mereka besangka-sangkaannya itu banyak bujurnya. Pada kadanya itu banyak bujurnya. Firasat namanya. Firasat. Ada hadis Rasulullah, ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian dengan firasat orang yang beriman. Firasat ini mirip lawan khatar. Takutlah kalian firasat orang yang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, karena mereka itu memandang dengan nur dari Allah. Jadi mukminin di sini al-mu'minin muttaqin. Orang yang beriman dan bertakwa, firasat mereka itu kebanyakannya benar. Makanya orang-orang bahari bila menentukan sesuatu, lalu datang kepada tuan guru, lalu datang lawan orang soleh, minta firasat. Kayak apa guru menurut pian? Karena firasat orang-orang soleh itu biasanya benar. Li'annahu yanzuru binurillah. Karena mereka memandang dari nur dari Allah. Memandang firasat mereka itu yanzuru binurillah. Memandang melalui nurnya Allah. Mun kita biasanya firasat kita dari hawa nafsu kita, bukan dari khatar Rabbani. Kalau khatar orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, firasat mereka itu kebanyakannya dari khatar Rabbani. Sampai ada hadis seperti itu. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binurillah.
Jadi hati-hati bila orang wali, apalagi wali itulah bila inya bepandir, bepirasat, pebujur. Pirasatnya tuh banyak bujur pada kada. Adalah yang ngalahin pengpandiran para aulia Allah itu. Kalau Nabi ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah bertutur kata Rasulullah melainkan yang keluar daripada lisan mereka itu adalah wahyu dari Allah. Sedangkan waliullah tidaklah mereka bertutur kata melainkan yang keluar daripada lisan mereka itu adalah ilham dari Allah. Jadi kalau Rasul wahyu, kalau wali ilham namanya. Jadi bila wali itu berpandir, kebanyakannya ilham dari Allah. Dan dalilnya ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya Rasulullah. Makanya khawatir orang-orang soleh itu ketika mereka berfirasat kada baik lawan orang itu mereka istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Ya Allah sangkaan ulun salah. Ya Allah sangkaan ulun kada bujur. Tegaretek di hati gugur orang itu apa gugur? Allah. Makanya mun kita di hadapan para aulia Allah jangan berpandir macam-macam. Jadi jangan banyak pandir, apalagi yang bermamai segala macam, itu bahaya. Ada dulu di zaman Habib Saleh Tanggul, ada seorang perempuan yang ingin minta doakan anaknya itu menjadi anak yang baik. Minta doakan. Jadi datang ke tempat Habib Saleh Tanggul, lalu dengan kekesalan hatinya lawan anaknya sampai, "Beb, ulun muyak penelon anak ulun, beb, mati aja sudah anak ulun, beb, ulun asa kada hendak lagi sudah bisi anak nangga itu." Kada lawas berapa detik, anaknya terancah pohon, hendak mengambil mamanya tak di rumah Habib Saleh Tanggul, meranjah pohon mati di tempat, menggerung mamanya. Gara-gara berpandir sembarangan di hadapan para aulia Allah, yang mana Habib Saleh ini makamnya mustajabud da'wah. Belum sedih mendoakan, pandir orang tadi aja bila di hadapan orang ini bisa kabul. Ya Allah, ya Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita yang berpandir macam-macam tu di hadapan para aulia Allah ini dakwah. Ini akan membahayakan. Karena firasat mereka itu tajam. Sehingga kita berpandir di situ umpat tajam. Tajam juga pandiran. Bila bungol, apa bungol bujur. Kan gak ada kau dikisahkan masalah nang kayak ini. Aneh banglah para aulia Allah itu di dalam Al-Quran. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka di sisi Tuhan mereka apa yang mereka inginkan. Ini kelebihan para aulia Allah. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Tagaretek sate, ada sate. Tagaretek sop kikil, datang sop kikil. Abah guru bahari bangun betengah malam, senyamannya sidin makan sate betengah malam maneh. Kada lawas ada orang yang membawakan sate. Non sidin, kan ngaran wali. Firasat mereka itu luar biasa. Yanzuru binurillah. Mereka memandang dari nur Allah. Mun kita tohok pegaretek, sop kikil. Tak kada sing datangan. Garetek kita ini, garetek nafsu, garetek syaitan. Kebanyakan hantunya di hati kita. Allah, kan mudahan Allah selamatkan hati kita. Maka kewajiban bagi kita untuk memperbaiki hati kita. Ujar Syekh Seman, li'anna sarirata mawdi'un nazaril khalq, li'anna sarirata mawdi'un nazaril haq, wal alaniyata mawdi'un nazaril khalq.
Yang paling utama itu adalah memperbaiki hati kita. Karena hati adalah tempat pandangan Allah. Hati adalah tempat pandangan Allah kepada hamba. Wal alaniyah, sedangkan tubuh kasar kita, pakaian kita, wajah kita, maudi'un nazaril khalq, adalah tempat pandangan makhluk. Allah tidak memandang tubuh kasar kita, Allah tidak memandang wajah kita, Allah tidak memandang harta kita. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita dan amal kita. Hati dulu baru amal dipandang oleh Allah, bukan amal baru hati, bukan. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dulu baru amal. Ya Rasulullah, mudahan Allah selamatkan hati kita. Jadi sering-sering meminta lawan Allah, ya Allah bersihkan hati ulun. Ya Allah selamatkan hati ulun, kalau perlu hati bini ulun ya Allah, hati anak-anak ulun ya Allah, hati kekawanan ulun ya Allah, bersihkan hati kami dan hati mereka ya Allah. Amun hati ini bersih bian, berkumpul meraminya bekawanan. Di keluarga tuh bila hati bersih, yang bini hati bersih, yang laki hati bersih, meraminya. Tapi bila pada dua hati rigat, ya Allah ya Rasulullah, nakai neraka rumah. Pada dua hati rigat. Bila memandir, mandirakan orang. Bila mepandir tuh mempitnah orang. Bila mepandir macam-macam, maka pas dua laki bini ini hobi memandir orang. Yang bini hobi, yang laki hobi, mulai habis maghrib sampai pukul 2 asik mengisah orang wara. Kadada yang hendak memuji orang, kadada yang hendak apa itu ngarannya, menyanjung orang tuh, kadada pikirannya hendak menghina akan orang. Cocok bener dulu laki bini. Yang penting guru aja, kada mana nangga, kok kurang lebih hai. Sama aja. Dan selamat hati kita. Ya, bila sudah hati ini selamat, dimontongnya selamat. Jelas saja sudah hadis Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, idza saluha saluha jasadu kulluh, wa idza fasuda fasuda jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Bila di hati ini baik, anggota tubuh baik. Bila di hati ini kada baik, maka anggota tubuhnya kada baik. Bila di hati bersih, maka yang keluar di lisannya pun juga baik. Yang dipandang oleh kedua matanya, yang didengar oleh telinganya, yang dilangkahkan oleh kedua kakinya, seluruhnya kebaikan. Kenapa? Karena sumbernya baik. Apabila sumbernya buruk, sumbernya kada baik, maka yang dipandangnya kada baik, yang didengarnya kada baik, yang diucapkannya kada baik, dilangkahkan kedua kakinya kada ada baiknya beradaan. Kenapa? Sumbernya rigat. Ala wahiyal qalb. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Jam 10 sudah, ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhir.